selesai kita membaca surah Yasin, seperti biasa kita lanjutkan dengan kajian takziah. Pak Ibu, seperti biasa kami kalau menyampaikan takziah, yang pertama apa yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal dunia, seperti Namen ya, Kakanda Ismail Kader bin Abdul Kader. Apa yang dibutuhkannya sekarang? Yang dibutuhkannya adalah kita mendoakannya, kari kerabatnya selalu mendoakan Namen ini. Kemudian lanjutkan kebaikannya, kebaikan-kebaikan yang pernah dirintis dilakukan oleh Namen, ya kita lanjutkan. Karena ketika kita melanjutkan itu menjadi amal jariah bagi Namen. Ketika kebaikannya dilanjutkan oleh keluarganya. Kemudian apalagi menyayangi yang disayangi oleh Namen. Kemudian kita sebagai keluarga besar bertanya pada kari beberapa Namen untuk saling memaafkan. Kalau ada utang bersama-sama kita untuk menyelesaikannya, untuk menuntaskannya. Itu yang dibutuhkan oleh Namen. Kemudian yang kedua, apa yang dibutuhkan oleh orang yang sedang berduka. Kalau untuk orang berduka, pilihannya hanya sabar, pilihannya hanya ridho. Tidak ada pilihan lain. Memang ketika orang sedang diuji oleh Allah, kata-kata yang tidak senang didengar oleh orang yang sedang kena musibah itu kata-kata sabar. Sabar ayo, sabar ayo. Nah, tidak kurang senang orang disebut seperti itu. Karena merasuan, bambu yang merasuan kan gitu. Tapi memang itu kata Allah seperti itu. Mabashir sabirin kata Allah. Dari kabar gembira kata orang yang sabar. Karena ketika orang itu sabar menerima apapun bentuk musibah, Allah berjanji Allah akan berselawat kepada dia, Allah akan beri hidayah kepada dia, dan Allah beri ampunan kepada dia. Maka bagi keluarga yang sedang berduka, terimalah ini dengan lapang hati, lapang dada, keikhlasan yang itu penting. Kemudian yang ketiga, untuk kita ini, untuk yang menyampaikan, untuk keluarga besar PKN. Jadi judul kasih kita jadikanlah judul takziah kita ini bagi judul apa judulnya? Dunia Tempat Sedih. Apa judulnya? Dunia Tempat Sedih. Jadi kalau wa edit di dunia, tidak bisa wa hindari yang sedih-sedih kan. Beriman wa ya kan, muadiyah wa apa kan sekali bernabi pun bersedih. Ya, itu penting ya, dunia tempat sedih. Tapi jangan lama-lama bersedih. Nah, itu penting. Kita lihat Bapak Ibu, surat Fatir, surat 35 ayat 34 ini luar biasa. Ini kata-kata yang dikeluarkan oleh penduduk surga. Kami pernah menyapa jemaah kita KIS, betul kan? Nah, jemaah kita KIS, penduduk surga yang masih berada di dunia. Di nanti insya Allah ya, amin. Siapa kalau kita sudah meninggal dan kita yang akan meninggal, kita pasti meninggal pula kan. Nah, kita mendapatkan kata-kata ini. Ya, nanti lihat nanti Fatir itu surat 35 di ayat 34 35-nya. Suasana di surga ya. Apa kata penduduk surga ya Bapak Ibu, perhatikan ini. Karena kata-kata ini yang insya Allah akan kita keluarkan. Wa qulul hamdulillah, dan mereka berkata segala puji bagi Allah allazi ashaba annal hazan, yang telah menghilangkan dari kami al-hazan, kesedihan. Jadi ini kata-kata ini diucapkan oleh orang yang masuk surga. Pertama dikatakan alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah karena dia sadar bisanya kita ke surga itu betul-betul rahmat Allah. Penting Bapak Ibu, maka kita selalu minta kepada Allah, minta ampun, selalu minta surga. Nah, jangan pernah lupa kita namanya manusia salah, minta ampun, kedua minta surga. Nah, ketika kita masuk surga kita ucapkan wa qulul hamdulillahillazi ashaba anal hazan,
yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Jadi hilangnya kesedihan itu ketika kita berada di surga. Jadi kalau masih di dunia, nampaknya tipis belum tuh tidak sedih-sedih kan. Wajar tidak sedih-sedih, nggak bisa tidak sedih-sedih kan. Tapi tadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ya seperti meninggalnya ya kakak anak ambian ini kan pasti tidak sedih pak. Besok sama-sama isirin berjalan, tidak boleh kan. Atau kejadian yang baru yang menghebohkan kepada anak-anak SMA dulu itu kan. Bayangkan perasaan orang tuanya itu kan. Inyo sama-sama suatu bertujuan anak kelas 2 SMA 1 baru selesai menjalankan jenazah orang tua kawannya. Nampak kan cara Allah ngatur kehidupan kan. Sudah itu inyo meninggal, besok inyo disalatkan. Ya apa beda jawab kan? Makanya awak memang harus yakin loh. Tidak ada beda awak jo nasi masa puluhan lagi ketik pada awak kan. Awak bisa juga seperti itu. Dan orang tua itu bersedih kan. Sempat viral kita lihat kan. Syuting orang diviralkan bagaimana kondisi ibunda anaknya yang tinggal di pesisir itu kan. Pasti sedih. Maka ketika kita berada di dunia, ketika sedih, jangan lama-lama sedih. Amboku penduduk surga yang masih berada di dunia. Wah serang mengalih ini bahkan malah tak jual awak. Antar ke situ pak, antar ke Blok M. Kita piti minta di Blok C, antar di Blok M. Sudah tu minta piti di Blok C. Di Blok C pintu tu kunci je, ya ada. Balik ke Blok M ambil barang-barang hilang. Sedih tu. Kau berangkut ada yang lakukan. Sorry usul dari bayi, nasi tiga. Nah tapi jangan lama-lama, karena kita di dunia lama, kita nanti akan meninggal, akan masuk surga, tidak ada lagi sedih. Kemudian Allah katakan di sini Bapak Ibu kita akan merenungkan, Inna Rabbana laghafurur syakur. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun. Jadi Bapak Ibu jangan pernah kita risau, ya harus risau, tapi jangan pernah kita putus asa. Ketika kita melihat anak kita, rasanya sudah kita ingatkan dia masih juga tidak sholat, masih juga keluluran, rasanya tidak mungkin anak Rasul tersebut. Tapi Allah mengingat Inna Rabbana laghafurur syakur. Allah itu Maha benar-benar pengampun. Maka selalu minta ampun Bapak Ibu. Ya minta ampun tidak minta ampunan untuk diri awak, minta ampunan untuk anak awak. Kemudian Allah mengatakan di sini, tidak sekedar laghafurur syakur, tidak sekedar laghafur, juga syakur, dan Allah Maha mensyukuri. Wajar kita menyebut Allah Maha mensyukuri, Allah bersyukur, terima kasih. Makanya Allah Bapak Ibu, apapun kebaikan yang kita buat itu akan Allah ganjar. Dan Allah itu tidak ingin kita masuk neraka Bapak Ibu. Kita lihat kan, baca Quran tadi lah, alif lam mim itu satu huruf itu 10 kebaikan. Dan setiap kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini pahalanya 10. Kesalahan yang kita kerjakan 1. Jadi kalau ada orang mengerjakan 10 kebaikan kan 10 kali 10. Ada orang mengerjakan 20 kesalahan, masih tinggi dibanding kebaikan. Nah, itu orang minta ampun lah. Ada seperti Allah itu. Kemudian apa kata Allah lagi Bapak Ibu? Allazi ahalna daral muqamatil min fadli. Sambungan ayat itu yang menempatkan kami di tempat yang kekal dengan karunia-Nya. Jadi kita masuk surga itu kekal selama-lamanya, tidak sedih, selama-lamanya senang dan nikmat itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, setiap ujian-ujian yang Allah izin terjadi, jangan larut awak, jangan terlalu sedih awak. Sedih boleh, jangan sampai sedih waktu mengambil awak tak ridho. Ya kan, kalau sedih berkelebihan sepertinya kita tidak ridho dengan takdir Allah. Kalau tidak ridho dengan takdir Allah, dikhawatirkan kita tidak masuk surga. Kalau kita masuk surga, selama-lamanya kita tidak bersedih-sedih. Apa kata Allah berikutnya? La yamassuna fiha nasab. Kami tidak merasakan di dalamnya nasabun, lelah. Tidak lelah-lelah di situ, tidak latih di situ doang. Jadi kalau berarti di dunia pasti latihan. Karena Allah gambarkan di surga seperti itu. Kemudian wala yamassuna fiha lughub. Dan kami tidak merasakan di dalamnya lesu.
Nanti kalau di dunia masih latihan, masih lesu, masih sedih. Tapi di akhirat, di surga tidak ada sedih-sedih, tidak ada rela-rela, dan juga tidak ada lesu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita lihat Bapak Ibu ya, apa sedih ini. Di sedih ini fitrah. Perhatikan, sedih fitrah, bukan dosa ya. Kenapa gitu? Nah, Rasulullah SAW juga pernah sedih. Tahun wafatnya Khadijah, ketika Khadijah meninggal, itu sedih Rasulullah. Meninggal pamannya Abu Talib, juga sedih Rasulullah. Saat putranya Ibrahim wafat, maka Rasulullah menangis di situ. Apa kata Rasulullah? Innal aina tadma'u wa innal qalba yahzanu wa la naqulu ila ma yurdina rabbana. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya mata ini meneteskan air, hati ini bersedih, namun kami tidak akan mengucapkan kecuali yang diridhoi Allah. Ini beliau bersedih, ya kan? Mau bersedih, ya Allah, sesurgulah anakku ya Allah, sesurgulah suamiku ya Allah. Itu yang harus kita lakukan. Boleh menangis, tapi yang kita keluarkan yang diridhoi. Kok mati suamimu, kok model kuat, jangan. Sedihnya boleh, tapi mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Allah tidak boleh. Kita sedih misalnya ditipu oleh orang lain, ya Allah, aku ditipu oleh orang lain, ya Allah, agar kekuatan aku ya Allah, ganti ya Allah. Apa sedih juga, menangis juga. Tapi kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Tapi yang punya kijuannya, aku tolongnya, tidak itu karena misalnya kerajaan. Aku angkitnya kerajaan, masa tahu aku punya tipunya ke mereka. Ayo dah, jangan. Itu tidak ridho. Kemudian Bapak Ibu, batasan kesedihan jangan berlebihan. Di luar biasa agama kita ini Bapak Ibu menuntun kita. Ya, makanya beruntunglah orang beriman yang selalu baca Quran, yang memahami ayat Quran, dia tahu itu ini. Ya Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 10, innamal najwa minas syaitan liyahzunal ladzina amanu. Kata Allah, sesungguhnya bisikan-bisikan itu dari setan agar orang-orang beriman bersedih. Di sini meninggal suamiku, kalau anak sekolah nanti, balik nanti. Tersedih ada bisikan-bisikan setan tuh. Dan pernah ada seperti itu. Sering kami katakan Bapak Ibu ketika ada orang kan semua seperti ayahanda lah misalnya kan dari Imam Said. Imam Said itu meninggal ketika ayahanda berumur 2 bulan. Ya kan anaknya 9 itu meninggalkan anak 9 Bu. Yang paling datang 13 tahun semua. Pada tuh. Nah, kalau menangi-nangi itu habis energi nenek kan. Tapi tidak dijalani hari demi hari. Pernah sering kami beri contoh seperti kita kena lapangan bola tuh, rumput banyak kena lapangan sekarang lapangan tuh. Seorang sih memberasihin lapangan rumput itu. Kalau dibaci anggota nama tuh sapi itu dicari lapangan tuh stres. Tapi berasihan sih tapi itu sih berasihan. Jangan cari kau ujung tuh. Tapi itu sih mama. Tapi ku sehari lah saya. Besok tapi mari kita berasihan lapangan tuh. Benar tuh loh aja kesian awal hari-hari lah kata sih. Ada cara Allah untuk karena Allah tuh memang adil Bapak Ibu. Ketika Allah muji awak, Allah kan tolong. Ada cara Allah untuk menolong awak. Allah gerakkan sehat orang datang ke rumah awak. Kan ada banyak kejadian tuh kan. Ada orang yang putus asa kan, bingung ya, ada pipinya udah habis energinya. Keluarnya Mas Haji. Berdoa salat tahajud di situ. Satu adalah orang yang ingin berinfak, tidak tahu nih kamu berinfak. Hanya buatnya lah kudanya kan. Kamu kuda aku berhenti situ yang turun. Berhentilah kuda dari Mas Haji. Turun dari situ. Pas saya masuk saji teranglah orang kepada kami minta ya Allah tolong rezeki yang punya akan nampak mudah bagi Allah. Jadi Bapak Ibu jangan terlarut dalam kesedihan. Kemudian Bapak Ibu contoh dari kisah para Nabi Yakub. Nah kita tahu kan begitu sedih kehilangan Nabi Yusuf kan. Kan Nabi itu
sekali bernabi bisa bersedih. Tapi kita lihat Allah contohkan di sini Nabi Yakub, walaupun namanya Nabi tidak manusia, berlebih-lebihan dia menangis. Akibatnya apa? Buta matanya kan. Maka kita belajar dari ini, jangan kita terlalu larut. Sekali bernabi yang larut dengan tangisan, akhirnya buta matanya. Dan lihat juga Yusuf 4. Yusuf sudah pernah Bapak Ibu, namun ketika mendengar Yusuf masih hidup dan ketika dia mencium aroma baju Yusuf, matanya sembuh kembali. Nampak ketika orang bergembira sehat. Ini dua ayat ini contoh nyata bagi kita. Ketika kita bersedih-sedih sakit waktu-waktunya. Ketika gembira-gembira sehat waktu-waktunya. Angga sedih-sedih. Meninggal suami awak, meninggal anak awak, meninggal kakak awak, meninggal seluruh awak kita itu mengawal awak masih hidup, kau boleh jadi awak. Nah mungkin tak. Mungkin jangan sedih-sedih awak. Keluar dari sedih awak akan sehat. Nah itulah pengajian ini Figur yang disampaikan. Apa yang dibutuhkan oleh Namen, kemudian apa yang dikasih kerajuan di orang yang ditimpa musibah, dan kemudian apa yang harus kita kerajuan untuk kita sama-sama ingin kalau masih di dunia masih sedih. Kalau masih di dunia masih lelah, kalau masih di dunia masih lesu. Kalau ingin tidak lesu, tidak lelah dan tidak sedih, memang syaratnya masuk surga. Dan insya Allah kita semua adalah penduduk surga yang masih berdalamnya. Itu saja Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa, kita minta kata-kata dari ketua kita, Kakanda Insinyur Fauzan, menyampaikan atas nama keluarga besar PKM. Kita persilakan.